Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Isyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsha Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0605 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Ruth Baitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Kholinisa dengan NIM 060 35 23 029. Psikologi Gestalt. Zaman psikologi Gestalt adalah pada awal abad ke-20 di Austria dan Jerman. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Psikologi Gestalt membuat banyak sumbangan kepada bidang psikologi, termasuk fakta tentang persepsi pergerakan, persepsi kontur, keteguhan, serta ilusi persepsi. Penemuan Weddermer tentang fenomena V adalah salah satu contoh sumbangan sedemikian. Di samping menemukan fenomena persepsi, sumbangan psikologi Gestalt termasuk kerja-kerja perintis mengenai organisasi raja, penyajian yang sistematis, dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, hingga psikologi belajar dan psikologi sosial. Salah satu tokoh psikologi Gestalt itu adalah Wolfgang Kohler. Dia adalah seorang psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia. Ayahnya bernama Franz Kohler dan ini bernama Wilhelm Gerson. Kohler ini merupakan tokoh penting dalam pengembangan pemikiran psikologi Gestalt yang berusaha memahami pelajaran, persepsi, dan komponen-komponen lain di kehidupan mental sebagai satuan struktur. Kohler ini kuliah di Universitas Tübingen Bonn dan Universitas Berlin. Kemudian ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi di Universitas Berlin pada tahun 1909, dan pada 1913 ini Kohler ditunjuk sebagai direktur stasiun Anthropoid di Tenerife di Kepulauan Canary. Dan ia menulis salah satu bukunya yang terkenal itu The Mentality of Apes. Hingga akhirnya pada tahun 1920 Kohler ini kembali ke Berlin, kemudian menjabat sebagai direktur Institut Psikologi dan menjadi ketua dan direktur dari tahun 1922 sampai 1935. Ia juga menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas Berlin. Selama di Berlin ini, dia menulis buku Psikologi Gestalt yang menjelaskan berbagai aspek teori Gestalt berdasarkan rangkaian penyelidikan. Kemudian pada tahun 1925, Kohler ini menghabiskan 1 tahun sebagai profesor tamu di Universitas Clark di Amerika Serikat, dan tahun 1956 Kohler ini terpilih sebagai presiden American Psychological Association. Kurt Lewin adalah seorang psikolog sosial dan psikolog terapan yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 9 September 1890 di Mogilno, Prusia, dan memiliki 3 saudara. Lewin mengembangkan teori-teori mengenai dinamika kelompok, perubahan sosial, dan teori lapangan. Salah satu konsep penting yang dikembangkan oleh Lewin adalah konsep lapangan psikologis yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan psikologis yang ada di sekitarnya. Lewin juga mengembangkan metode C-Group, Training Group, yang digunakan untuk melatih keterampilan sosial dan kepemimpinan. Karya-karya dan pemikiran Kurt Lewin masih dipelajari dan digunakan dalam praktik psikologi dan manajemen hingga saat ini. Pemikiran Kurt Lewin sangat mempengaruhi bidang psikologi terapan, manajemen, dan pendidikan, dan konsep-konsepnya tentang perubahan sosial dan pengaruh lingkungan masih relevan hingga saat ini. David Hartley adalah seorang filsuf dan dokter Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi dan filsafat moral. David Hartley lahir pada 21 Agustus 1705 di Armley, West Yorkshire, Inggris. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya, seorang pendeta, memberinya pendidikan awal di rumah sebelum ia melanjutkan ke Jesus College, Cambridge, di mana ia belajar teologi. Meskipun ia awalnya belajar teologi, Hartley kemudian memutuskan untuk mengikuti karir medis. Ia meraih gelar dokter pada tahun 1729 dan membuka praktik medis di New York. Selama praktiknya sebagai dokter, ia mulai mengembangkan minatnya dalam psikologi.
Hartley memperkenalkan gagasan bahwa asosiasi ide atau pikiran menjadi dasar bagi pembentukan pikiran dan perasaan manusia. Teori mengilhami pengembangan selanjutnya dalam psikologi. David Hartley meninggal pada 28 Agustus 1752 di Inggris, hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-52.